Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Syukur maknanya taat beribadah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi orang bersyukur itu dia mesti taat. Kalau dibilangnya dia bersyukur, tapi dia taat kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah, mesti Allah akan azab dia. Dengan hartanya Allah azab dia, dengan jabatannya Allah azab dia, dengan keluarganya Allah hukum dia. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat, kalau kufur maka azabku sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini jemaah kita sudah masuk kalau tidak salah tanggal 23 dari bulan Sya'ban. Paling tidak sepekan lagi kita akan masuk bulan yang mulia, bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan ampunan. Apa Nabi kata? Syam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, penuh dengan semangat, pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia malamnya dia salat tarawih, salat tahajud, malamnya dihidupkan di malam-malam Ramadan tadi penuh dengan keimanan dan pengharapan dan penuh dengan semangat, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu bulan pengampunan. Makanya bulan itu bulan pengampunan, bulan rahmat dan bulan penyelamatan dari neraka. Makanya dalam Quran tidak ada satu bulan yang disebut secara khusus kecuali Ramadan. Bulan Muharram tidak ada dalam Quran disebutkan jemaah. Bulan Sya'ban juga tidak disebut. Bulan Syawal pun tidak ada dalam Quran. Kalau disebut cuma hanya bilangan saja. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Hanya begitu. Tapi yang khusus secara khusus disebut cuma syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yaitu bulan Ramadan, di situ bulan Allah turunkan Quran, khusus hanya di Ramadan saja. Mulia bulan ini. Maka yang pertama bulan yang nanti sepekan lagi kita akan datang berjumpa dengannya itu bulan pengampunan. Mulai sekarang dibahas, jangan pas nanti ke Ramadan baru dibahas. Bahkan kata para ulama ada namanya Amr bin Qais, ada namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Dia mengatakan bulan Rajab kemarin itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram dan memupuk, adapun bulan Ramadan bulan memanen. Jadi orang kalau dia mau panen bulan Ramadan banyak dapat keutamaan, dapat ampunan, rahmat dari Allah. Itu bisa dilihat dari gaya-gaya dia sebelumnya. Kalau dari gaya dia letoy-letoy ya, enggak ada berarti ini. Berarti kayaknya sebagaimana hadis Nabi, rubba sha'im la yaksalahu min siyami ila ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan sebelum itu. Orang kalau mau tanding lari, orang kalau mau main bola, tidak ada tidur aja dia. Nanti pas tanding langsung main, tidak bisa, encok badan dia, tidak menang, sesak napas dia. Mesti orang main bola 1,5 jam dia, mainnya persiapannya 6 bulan jemaah. Larinya kapan, istirahatnya, gizinya, semua persiapannya 6 bulan. Maka daripada itu, yang sebulan ini lebih layak kita untuk persiapan. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara ampunan-ampunan yang Allah janjikan ke kita karena kita ini banyak dosanya, juga menaikkan derajat. Ada satu hadis, ada 2 orang sahabat datang ke Nabi SAW sama-sama masuk Islam di Madinah. 2 orang sahabat. Yang sahabat si A sejak dia masuk Islam dia semangat beribadah sampai akhirnya dia mati syahid. Saking semangatnya. Orang mati syahid kita tahu bagaimana keutamaannya. Orang mati di medan perang membela agama. Tetesan darah pertama menghapuskan dosa. Itu di antara hadis. Dia bisa ngasih karib kerabatnya 70 karib kerabat syafaat untuk masuk surga. Mati syahid. Makanya orang zaman dulu berlomba mereka mati syahid. Kemudian
Dia diselamatkan dari goncangan hari kiamat, fazaul akbar, dan dinampakkan tempat dia di surga. Ada paling tidak 6 atau 7 keutamaan. Sahabat si A masuk Islam, ketemu Nabi masuk Islam, dia semangat beribadah sampai dia mati syahid. Lalu ada sahabat si B, orang ini berdua sama-sama masuk Islam. Dia habis masuk Islam, tidak pula semangat kali, biasa aja, gaya kita aja. Dan dia pun tidak juga mati syahid. Cuman umurnya lebih panjang 1 tahun daripada yang si A. Lalu ada namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini sahabat yang asyra mubasysyaruna bil jannah. Kata Rasulullah, 10 orang yang dijamin masuk surga namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia bermimpi jemaah. Dalam mimpinya dia melihat 2 orang ini tadi, yang si A ini dia semangat beribadah mati syahid, yang si B enggak begitu semangat tapi dia enggak mati syahid, cuman dia lebih panjang umurnya setahun. Jadi kalau si A ini umurnya 50, yang si B ini 51 gitu. Dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah, ternyata Bapak Ibu, yang pertama dipanggil masuk surga oleh Allah adalah yang dia tidak begitu semangat beribadah dan umurnya lebih panjang setahun. Ini yang pertama dibawa masuk surga daripada si A yang semangat beribadah dan mati syahid. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bangun Thalhah bin Ubaidillah. Paginya dia bercerita ke kawan-kawan sahabat lain. Saya melihat dalam mimpi ternyata bukan si A yang lebih dulu masuk surga yang semangat beribadah mati syahid, tapi si B yang dia nggak begitu semangat dan dia nggak mati syahid, cuman umurnya lebih panjang setahun. Akhirnya sampai ke telinga Rasulullah dan Rasulullah pun menjelaskan. Apa kata Nabi? Mimma ta'jabun. Apa yang membuat kalian heran sehingga si B lebih dulu masuk surga daripada si A yang semangat dan mati syahid? Bukankah umur dia lebih panjang 1 tahun? Kata Nabi SAW. Alaysa qad makatha hadza ba'du sanah. Bukankah umurnya lebih panjang setahun? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kawan, punya saudara, dia mati tahun 2023. Misalnya Bapak Ibu mati tahun 2024 nih. Habis Ramadan tapi nanti kalau bisa. Mati habis Ramadan nanti. Kan beda setahun tuh. Bisa jadi Bapak Ibu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena lebih setahun umur Bapak Ibu. Apalagi kalau lebih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, wa adraka Ramadan fasamahu. Dia umurnya lebih setahun dan dia ketemu Ramadan dan dia berpuasa dan dia sujud, dia ruku, dia beribadah selama setahun, umurnya lebih panjang itu. Makanya wajar dia lebih dulu masuk surga. Ketika Bapak Ibu Allah panjangkan umur, itu kata Nabi, bahkan di akhir hadis saya baca, falama bainahuma abada ma bainas samai wal ard. Yang mana si A yang dia mati syahid semangat beribadah di dunia, yang si B enggak begitu semangat tapi umurnya lebih panjang 1 tahun dan dia ketemu Ramadan, ternyata jarak mereka di hari kiamat lebih jauh daripada langit dan bumi. Bukan langit bumi aja, lebih jauh dari langit dan bumi. Dan dia lebih dulu masuk surga. Ini hebatnya kalau Allah panjangkan umur kita lebih setahun. Makanya sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu ini umurnya inilah Ramadan terakhir gitu kan. Sementara ada keluarga yang tahun lalu dia meninggal lebih dulu. Bisa jadi bapak ibu ini lebih dulu masuk surga. Tapi ya perhatikan di Ramadan nanti. Makanya Ramadan ini diobral sama Allah pahala. Makanya bapak ibu kita coba perhatikan ya, orang yang mencari dunia saja. Ketika dia ada lihat di lapangan kantin, ada bazar gitu kan, bayar sekian 10 hari, dia rela begadang untuk dapat untung dunia aja. Untuk dapat dunia aja rela dia begadang. Karena waktu itu banyak lakunya kayak Ramadan ini lah. Kita jauh kuning ini kan, Ramadan intinya nih kata dia. Padahal kalau kita perhatikan salafus saleh, mereka bulan Sya'ban aja udah tutup toko deh. Ada namanya Amr bin Qais aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qira'atil Quran. Ketika masuk bulan Sya'ban ditutupnya tokonya dan dia menyendiri banyak-banyak baca Quran. Di bulan Ramadan jangan tanya lagi, lebih ngeri lagi mereka. Kalau di kita nih yang biasanya enggak bertoko, giliran masuk Sya'ban mulai buka toko. Masuk Ramadan makin menjadi jadi. Dan Ramadan itu intinya 10 terakhir. Kita di 10 terakhir makin menjadi lagi. Cuci gudang. Maka daripada itu jamaah, bukan berarti nggak boleh, jangankan haram, makruh pun enggak, mubah saja ini, bab mubah ini, cuman evaluasi gitu.
Bapak Ibu, umur kita ini kan 60 70 tewas ya kan, nah, mati biasanya kan. 60 orang kan mati biasanya, 60, 63, 61 berapa mati. Karena Nabi sudah mengatakan begitu. Maka cobalah kita pikir-pikir, kita nih mau berapa Ramadan lagi serius. Ini obral-obral, orang cari dunia rela dia begadang. Kita cari akhirat dia lebih layak kita untuk begadang ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa amalan yang lain yang kita perhatikan nanti bulan Ramadan. Di antara salat tarawih, puasa Ramadan, kemudian banyak sedekah kita nanti, kemudian di antaranya juga tilawah Al-Quran, kemudian di antaranya juga iktikaf di 10 terakhir, dan di antaranya juga nanti kita melaksanakan umroh, karena kata Nabi SAW, umroh di Ramadan fa'adilu hajjah ma'i. Orang yang berumroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji dengan saya. Mudah-mudahan Allah rizkikan, Allah berikan rezeki kepada kita bisa beribadah. Di antara keutamaan tadi, sholat tarawih, puasa Ramadan, ini nanti pembahasannya panjang, usah kita banyak bahas. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu catatan dari 6 amalan andalan di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran. Kalau umroh, tidak semua orang dapat kesempatan. Sedekah nggak semua orang punya kelapangan. Kalau puasa, saya rasa semua asal kita sehat kita puasa. Tarawih, insya Allah kita juga seperti itu. Tapi yang tilawah Quran jangan disia-siakan, Bapak Ibu. Makanya ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri disebutkan kalau sudah masuk Ramadan dia nggak baca hadis lagi dia. Tidak ada baca hadis lagi. Sampai setelah itu Quran, otaknya Quran aja. Imam Qatadah di luar Ramadan 7 hari sekali khatam. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan hari pertama sampai hari 20, 3 hari sekali khatam Quran. Kalau sudah semua masuk 10 terakhir, 1 hari sekali khatam Quran. Itu Imam Qatadah. Kalau Imam Syafi'i terkenal 1 bulan khatam 60 kali Al-Quran, 1 hari berarti 2 kali khatam 60 juz. Maka Bapak Ibu paling enggak kita ini 1 hari 1 juz, 30 hari khatam sekali. Masa nggak bisa 30 menit sehari? Sementara seharinya 1440 menit Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu kita maksimalkan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat berjumpa dengan Ramadan, dan nanti mudah-mudahan kita lebih dulu Allah ajak masuk surga. Dan tentunya nanti derajat kita lebih tinggi daripada orang yang lebih dulu mati daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.